Kenteng Barat, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, berjumpa kembali dengan saya, Media Mbah Gampeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada kali ini, kami berada di Desa Kenteng Barat, letaknya di Kecamatan Besowo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk menuju sebuah pura yang ada di Desa Kenteng Barat, yaitu Pura Windu Bramadya. Kita akan menemui sosok pengempon pura ini untuk melihat sejarah ataupun mendengarkan sejarah berdirinya Pura Windu Bramadya ini. Di perjalanan ini kami melewati sebuah pedesaan atau perkampungan yang diapit di lereng gunung yang ada di Kecamatan Besowo. Suasananya di sini jalannya cukup berliku-liku, banyak kelokan. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke Pura Bramadya ini, berhati-hati karena ini tikungannya banyak yang tajam sekali. Kawan, kita akan menggali lebih banyak informasi-informasi tentang perkembangan umat Hindu yang ada di Kenteng Barat. Mari kita ikut bersama-sama liputan ini. Semoga liputan ini ada manfaatnya buat teman-teman sedharma di seluruh Nusantara. Dan sekarang ini kami memasuki Desa Kenteng Barat. Dan kebetulan ini kawan, ada Pura Bramadya. Kita akan bertemu dengan Bapak Sunardi untuk menjelaskan berdirinya Pura Bramadya ini atau Windu Bramadya. Dan ke arah kanan kawan itu tadi adalah jurusan ke Pare ya. Dan ini pura ini berdekatan dengan jurang kawan. Inilah suasananya di dekat pura yang ada di Desa Kenteng Barat. Kita telusuri. Puranya ini bertingkat. Menurut yang saya dengar, pura ini mendapat bantuan dari umat Hindu dari Bali. Apa benar? Kita nanti coba untuk menggali informasi dengan Bapak Pengempon, yaitu Bapak Sunardi, untuk menerangkan lebih jelas lagi. Dan kebetulan di depan pura ini banyak tanaman durian, juga tanaman petai. Dan udaranya di sini cukup sejuk sekali. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Pak, ini mohon dijelaskan Pak untuk adanya awal berdirinya Pura Windu Bramadya Pak dengan detail. Monggo Pak. Nah, terima kasih waktu yang diberikan. Ini perkenalkan, nama saya Pak Sunardi. Nah, status saya di Pura, saya ralat Pura Windu Bramadya, bukan Windu Bramadya. Windu Bramadya. Awal mula berdirinya pura ini, memang saya ini statusnya berdomisili di Dusun Kenteng Timur. Nah, sementara berdirinya pura ini domisili pura ini memang berada di Desa Kenteng Barat. Kenapa saya ikut menjadi pengurus ini? Ya memang dulu namanya panggilan hati. Sebenarnya saya sendiri juga tidak menghendaki atau tidak terpikirkan sama sekali bahwa saya akhirnya menjadi pengurus ini, sekaligus saya menjadi pemangku, salah satu pemangku di Pura Windu Bramadya ini.
yang berada di desa. Nah, awal mula berdirinya pura ini dulu waktu tahun 2008 ini umat itu sebenarnya sudah punya niat. Ya, umat itu niatnya kuat sekali ingin mendirikan pura. Ya, saya sih sebelum menjadi panitia saya cuma melihat aja, mendengarkan bahwa umat yang di Bonse ini ingin sekali mempunyai tempat persembahyangan yang dinamakan pura. Nah, waktu itu memang saya sama sekali juga enggak tertarik atau enggak menghiraukan karena saya memang belum terlibat di sini. Iya. Nah, pada tahun 2011 saya ada petunjuk supaya saya ngurusi pura di sini. Nah, sementara bentuk bangunan yang sudah ada pada tahun 2011 itu baru pilar 4 itu yang di pojok utara itu, 4 pilar itu. Mulai dari 2008 sampai 2011 itu. Iya. Yang dapat dibangun oleh umat sini itu 4 pilar itu yang di utara itu. Nah, begitu saya disuruh menangan di sini, saya itu nggak habis pikir kalau calon bangunannya seperti ini terus dana dari mana? Iya. Nah, sementara kondisi umat nuwun sewu di sini itu umat memang menengah ke bawah status sosialnya. Terus saya berpikir waktu itu, dalam hati saya berpikir kalau toh memang di sini harus ada pelinggih dan saya memang ditugaskan di sini, saya yakin bisa. Nah, seiring berjalannya waktu, orang saya sendiri itu sebenarnya nggak ngerti. Iya. Sama sekali nggak ngerti tentang apa itu tata cara membangun pura, terus cara menggali dana. Sementara umat ini kemampuannya juga terbatas. Waktu itu ini kan ada punya dari anak salah seorang umat di sini kan pergi ke Taiwan. Iya. Dia punya nadar istilah Jawanya kan. Iya. Kalau saya diterima kerja di Taiwan, saya belikan tanah untuk pura. Nah, entah berapa meter itu. Nah, sementara umat sini punya menambah 3 meter. Nah, setelah itu mulailah dibangun ini. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mencoba mencari dana. Pada waktu itu memang bingung sekali membuat proposal, saya tidak bisa. Terus pengetahuan saya juga dangkal sekali, cetek sekali tentang pura, tentang bangunan, apapun memang saya masih minim. Akhirnya dengan semangat yang kuat bersama umat di sini, sedikit demi sedikit mulai ada aliran dana. Entah dari itu donasi umat sendiri, sedikit demi sedikit. Terus saya berpikir membuat proposal. Pada waktu itu membuat proposal itu juga belum bisa, formatnya itu belum jelas. Nah, akhirnya ketemu teman itu bisa ngomong-ngomong, terus membuat proposal, saya ajukan ke Bali. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, ya kebetulan di sana ada teman. Ada teman. Itu pun tidak serta merta saya itu lancar. Banyak sekali rintangan. Yang namanya orang masih awam, Pak. Perjuangan, Pak, ya. Perjuangan. Nah, waktu itu umat tetap itu saya suruh sembahyang di sini. Pada waktu itu saya tanami lurus lumbung di sini, di tengah ini, persis di tengah jagat. Waktu Kliwon, Purnama, Tilem, bahkan Galungan mendirikan penjor di sini, sembahyang di sini. Orang lewat tuh melihatnya itu orang apa atau sembahyang kok di situ tempatnya. Nah, kita nggak paham atau gimana? Ya, biar orang yang nggak mengerti tetap dengan tekun umat itu saya ajak di sembahyang di Turus Lumbung ini. Ya, setengkara akhirnya sedikit demi sedikit berjalan, dapat dana dari Bali. Nah, tahun demi tahun saya ini bisa mewujudkan bangunan yang seperti ini. Terus terkendala lagi waktu itu tahun 2014. Nah, 2013-2014 itu terkendala. Nah, akhirnya dana-dana dari Bali itu yang terkumpul itu juga mandek. Tahun 2014 saya habis
Gunung Kelut meletus. Iya. Mas Tungkara dapat dana itu dari mengajukan dari pemerintah setempat ini, proposal dari ada teman dari DPR itu dapat 50 juta. Itu saya beli ini pelinggih. Iya. Waktu itu 106 kalau ada satu paket ini. 106 juta. Itu belinya di mana, Pak? Di Bali? Di Karangasem. Ini batu Gunung Agung. Jadi ini batu Gunung Agung mendatangkan dari Karangasem. Iya. Nah, tukangnya juga dari Karangasem. Iya. Nah, pada waktu itu ya namanya stok dana memang nggak ada. Iya. Sedikit kita wujudkan, sempat terhenti. Pembangunan ini sempat berhenti di tengah jalan. Di tengah jalan tukang sudah ada di sini, dana sudah habis, belum setengah jadi sudah habis, semennya sama sekali habis, dana terkuras. Saya ini sampai bingung, tapi beliaunya memang menghendaki memang ini harus berdiri. Iya. Saya tidak habis pikir waktu. Nah ini saya merinding, merinding. Karena memang sesuatu yang di luar nalar. Iya. Waktu saya liburkan tukangnya itu karena memang nggak ada dana. Iya. Saya mengikuti ada acara pernikahan di situ. Pada waktu saya mengikuti, ternyata ada WA masuk, Pak tolong dikirim nomor rekening. Bener enggak ini saya? Bener enggak mikir. Begitu saya kirim, selang 10 menit udah, Pak sudah saya transfer 2,5 juta. Aduh, ini bener enggak? Saya sampai nggak habis pikir ini. Nyata tapi. Iya. Nyata. Saya cuma ngeluh di sini. Kalau memang bener beliaunya mau melinggih di sini, tolong saya dikasih jalan. Nah itulah. Makanya saya yakin di sini. Saya tahu persis yang di sini karena saya ngelakoni langsung, menangani langsung, mencari dana langsung. Jadi kesulitannya seperti apa? Bahkan dulu dari orang-orang yang nggak percaya dengan saya, maaf, pada waktu itu memang belum mengerti proposal itu ada dana masuk itu lewat rekening saya karena belum tahu ini aturannya seperti apa. Sempat dihentikan di Bali. Sempat dihentikan. Berarti pada waktu itu belum ada rekening pura, Pak ya? Belum ada. Belum ada. Terus akhirnya orang itu kan cemburu. Dikira saya habiskan. Seperti Bapak Mas tahu kan kondisi saya seperti itu. Skala saya perhitungkan. Saya bertanggung jawab. Saya merinding. Skala itu maksudnya dunia akhirat. Saya bertanggung jawabkan. Kalau saya macam-macam ini nggak akan berdiri. Ini nilainya ratusan juta. Ini bahkan kalau kita kalkulasi mulai dari tanah, pekerjanya sampai materialnya terus berdiri hampir 800 juta, Pak. Nilainya. Nah, ini upacaranya udah waktu melaspat itu menghabiskan dana sekitar 30 juta. Nah, dana itu dari mana kan nggak tahu. Nggak sangkan parani kita dari mana, kalau umat juga nggak kuat kan. Tahu ini pelinggihnya itu bagi saya luar biasa dari batu, dan tidak banyak pura di Kabupaten Kediri ini yang sudah mempunyai IMB. Sementara sini sudah ada IMB-nya. Di Astungkara bisa berjalan lancar. Nah saya minta tolong kalau ini sudah diekspos, PR saya itu masih banyak, Pak. Candi Gelung ini sekitar 200-an juta, Candi Butarik 100 juta. Kalau memang ada peduli, sementara ini saya memang karena sesuatu dan lain hal memang saya belum mengajukan proposal lagi. Stagnan memang saat ini saya. Nah ini PR saya yang paling berat ini Candi Gelung sama Candi Bentar. Kalau toh itu sudah selesai, mungkin sudah bisa mentak linggih. Nah bisa bayangkan Mas, kalau umat hanya sekitar 17 kakak, yang produktif itu hanya 6 kakak. Kalau bisa membangun seperti ini kan mustahil sebenarnya. Mustahil. Tapi kalau memang itu beliaunya menghendaki, tidak ada jalan yang tertutup. Kalau kita mau berusaha dan yakin. Jadi pada waktu itu saya kembali lagi tadi. Waktu itu ada bel rekening masuk itu. Setelah acara pernikahan itu selesai, saya kan buru-buru supaya tukangnya besok bisa kerja. Saya ambil di bank rencana. Nah, setelah saya pergi ke sana itu sampai di pura, ya seperti Bapak tahu kan ada di pura kecil. Dapat bel lagi dari siapa ini? Kok nomornya asing? Pak, ini saya rombongan dari Bali, mau nangkil ke pura Bapak.
wah bener ndak ini? Lagi-lagi saya begitu karena memang saya mengalami. Jadi ya kalau orang yang tidak terjun langsung mengalami, menjalani, nah akhirnya saya nggak jadi beli semen. Saya urusi dulu ini tamu. Datanglah dari waktu itu 2 bis. Nah sementara jalan situ tutup Pak. Iya. Karena ada pernikahan. Iya. Akhirnya lewat desa Kebonrejo. Iya. Jalan kaki ke sini. Nah, meninggali uang berapa? 4 juta. Wah, ini saya luar biasa ini. Itu dari Bali, itu dari kabupaten mana Pak? Dari Karangasem. Karangasem. Dari ini macam-macam itu sering. Ini yang donasi-donasi, donatur atau yang mempunyai ke sini tuh sering. Memang dulu waktu ini aktif membangun sering ada datang sini. Iya. Itu ada 2 juta, 3 juta gitu. Untuk 1 tahun ini pernah ada kunjungan kosong ini selama 2000 berapa ya 2020 ini saya memang berhenti. 2024 Pak ya. 2020 saya udah berhenti, nggak masukkan proposal lagi memang. Iya. Belum membuat proposal lagi. Sementara PR saya itu, nah dan saya sendiri mengajak umat tuh supaya di sini tuh umatnya itu bisa bertahan atau bisa aktif. Tiap sore memang saya ajak sembahyang di sini. Kalau di pura lain nun sewu mungkin belum bisa. Karena apa? Ribet memang. Harus membuat canang. Mangkunya ada 2, 1 mangku mesran, 1 minggu sekali. Nah, nggak peduli itu hujan atau panas, pokoknya 4:30 dah. Kalau Bapak sore ke sini jam 5 dah on. Iya. Tiap hari. Tiap hari. Nah itu kalau kliwon semampunya orang ada punya dikit-dikit 10.000, 5.000, bahkan 2.000. Nanti apa? Itu cara saya menggali dana untuk upacara-upacara itu kan seperti itu. Iya. Karena kalau kita nanti ditarget, wah ini biodalan. Kalau orang misalnya hanya sedikit ya, nanti ditarget 300 atau 200, sementara nuwun sewu. Iya. Karena keadaan sosial ekonominya memang seperti ini kan, juga tidak bisa maksa. Iya. Saya juga akhirnya saya sendiri merasa berat kalau 200.000 sampai 300.000 berat. Iya. Padahal sini biodalannya berapa? 7 bulan sekali. 7 bulan. 7 bulan sekali. Berarti 1 tahun 2 kali kan? 2 kali. Boleh Mas nanti tanggal itu Januari pertengahan tuh nanti biodalan. Iya. Itu sudah berjalan mulai dari 2014 sampai sekarang. Itu tiap 7 bulan sekali biodalan. Nah, kenapa saya itu kok menyuruh umat supaya daripada nanti dari rumah ke rumah kita ketemu, kalau ketemu itu pasti suguh, kupuh, makan kan, itu nilainya 200.000 dia itu. Tapi kalau 200.000 itu dimasukkan punya juga dia iman. Iya kan jelas. Tapi kalau ketemu situ paling enggak ngasih makan, ngasih kopi, itu enggak cukup 200.000. Iya. Akhirnya saya terpikir, nah sekarang enggak usah dari rumah ke rumah. Alasannya apa? Nanti daripada nanti kalau kita biodalan itu susah dana, lebih baik kliwon, purnama, film. Nah, semampunya lah. Kalau ada 2.000, 10.000 monggo. Nanti menjelang biodalan kita buka. Nah itu untuk meringankan. Nah sementara kekurangan dana itu seperti ayam itu bahan-bahan yang memang mahal, buah itu kan kita bisa apa ya? Siapa yang punya ayam, pisang. Nah sementara ini memang jarang beli seperti ayam, pisang itu. Dari rumah saja cukup ya Pak ya? Iya, itu juga nggak semua umat yang ikhlas itu aja lah. Gitu. Ukurannya ikhlas, karena apa? Sekalipun punya, kalau tidak ikhlas ya percuma. Nah itu. Jadi yang ikhlas. Akhirnya selama ini berjalan bisa dikatakan tanpa kendala untuk acara-acara biodalan, lancar, astungkara, lancar. Berjalan dengan baik, tidak pernah mengeluh wah ini dananya kurang atau gimana, enggak, astungkara. Nanti ada kadang-kadang temen tuh, oh saya mau kunia, mau biodalan, ini ada, ini cerita yang memang sebenarnya ini juga di luar nalar kan. Ada ini donatur dari Bali ini yang dulunya memang banknya itu mau ditutup, mau ditutup, dia sudah kolek. Ada teman saya minta proposal, nah beliaunya gini,
yang punya ketua LPD-nya itu, ya ini saya ada uang 300 untuk pura apa kan ini, untuk pura di sana namanya ini, ya tolong saya doakan di sana, bilang sama mangkunya, Iya. supaya bank saya ini tidak kolab, tidak ditutup, nanti bisa saya sambung ke sana. Nah Setungkara dikabulkan Pak. Iya, Sampai sekarang beliaunya tuh, sampai sekarang waktu itu sudah mau ditutup, sekarang sudah asetnya 5 miliar. Iya. Makanya dia selalu ingat setiap pildalan tuh, selalu ingat maupun ya 1,5 juta, 1,5 juta. Nanti kalau saya memang ada acara misalnya ngerame gitu, saya posting tuh, dia ngirimi Iya. entah 2 juta, entah pasti itu. Iya. Kalau enggak dikasih tahu marah, karena dia merasa Berjasa gitu. di samping itu dia merasa apa ya, terselamatkan, entah gimana yang namanya orang percaya dan yakin. Iya. Makanya dia setiap pildalan pasti Iya. entah 1 juta, entah 1,5 juta itu pasti. Akhirnya bisa meringankan. Dan cara-cara itu memang maaf ya, memang kapasitas berpikirnya umat atau keadaan umat memang seperti ini, jadi kita maklumi. Tapi Setungkara berjalannya bagus di sini, sangat-sangat bagus. Tiap sore orang itu akhirnya tadinya merasa terpaksa Pak, Iya. sembahyang sore itu terpaksa. Setelah merasa dipaksa akhirnya kebiasaan. Iya. Kalau sudah biasa, nah sekarang kebutuhan, Iya. dia merasa butuh. Iya. Jadi tidak diperintah, ya datang. Itulah ini yang sudah mulai Ditumbuh kembangkan Pak. Nah, hasilnya udah nampak sekarang bahwa orang itu menciptakan rasa butuh itu seperti apa, kan sulit Pak. Iya. Sulit. Kalau orang merasa dipaksa, ayo ke pura, tidak mau. Nah sekarang enggak, bisa dibuktikan kalau sore itu Iya. minimal 10-15 orang pasti Iya. di sini. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri, mungkin di tempat lain belum bisa. Jadi kalau ada acara-acara misalnya, kurang segini, ini ada acara, ini juara tuh ya, udah nggak perlu rapat, gitu. Iya. Cukup di sini aja. Besok gimana caranya gitu. Itu cara-cara saya membina umat. Terus ini Pak, untuk harapan ke depan untuk masalah pembangunan selanjutnya Pak. Ini Untuk harapan, Pak. selanjutnya, Iya. ya saya harapkan ini bisa terrealisasi mengenai Candi Gelung dan Candi Bentar. Bahkan kalau bisa itu nanti suatu saat kalau memang sudah semua itu lengkap bangunan ini, ya mudah-mudahan bisa ngentek linggih, karena memang sangat sulit sampai tingkat ngentek linggih itu. Iya, Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kalau kita memang, dan tolong nanti kalau memang ini terekspos, ya memang untuk sekarang memang sudah ada, kalau nama rekening pura sudah ada, lengkap. Memang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan ini, Candi Gelung sama Candi Bentar itu. PR saya yang masih berat, saya rasa. Ya selama saya masih sehat, masih bisa diberi umur panjang, bisa melaksanakan melanjutkan bangunan, terus bisa melayani umat setiap hari. Karena juga tidak gampang melayani umat, butuh keikhlasan. Iya. Karena nggak ada, nun saya memang nggak ada upahnya. Nggak ada upahnya. Kita berkorban tiap hari, harus mengadakan janur seperti itu loh. Janur itu beli, sementara di sini umat nggak ada. Iya. Mendatangkan dari Blitar Mas saya. Tidak semudah yang dibayangkan kok tiap hari ada janur, beli Pak itu. Orang umat sini sudah nggak punya janur, jadi memang harus kita usahakan itu. Iya. Pak, satu lagi pertanyaan saya. Sekitar tahun 2014 itu kan ada gejala gunung meletus. Bagaimana kondisi pura di sini, Pak? Kondisi pura ini sebelum ada Pelinggih 2 ini memang bangunan ini kan sudah kokoh. Iya. Sementara bangunan ini masih yang separuh ini, yang sebelah utara. Iya. Ini memang tidak terpengaruh sama sekali karena ini tebal, memang tebalnya. Deknya ini 16 cm. Iya. Jadi nggak terpengaruh lah, nggak sampai rusak. Dan itu belum ada pelinggihnya. Ini yang selatan ini baru 5 tahun lah yang selatan. Kalau yang utara ini dulu waktu ada
gunung meletus kondisinya memang rumah di sekitar sini rusak. Iya. Tapi pura ini terselamatkan ya. Aman. Aman. Memang belum ada pelinggihnya Iya. sama sekali, masih terbuka gitu aja. Iya. Jadi pasir banyak, Pak. Iya. Banyak pasir itu. Cukup. Ya sudah Pak, terima kasih penjelasan yang diberikan kami bertiga. Semoga umat Hindu yang ada di Bonse Pak ya, Ya. Genteng Barat Pak ya, Dan Barat Bonse. tetap sejahtera ke depannya, semakin berkembang umat Hindu yang ada di desa Genteng Barat ini. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.